Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ekonomi pertemuan ke-15. Kali ini kita akan belajar terkait pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Oke, semoga berkah ya. Ini masih materi tentang penerapan fungsi linear. Oke. Yang materi bagian 7. Oke, pengaruh pajak. Pertama-tama teorinya seperti ini, bahwa penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah, misalnya pajak per unit. Nah, misalnya disebut T ya. Nah, kalau di sini awalnya kita sebut saja pajak itu sebagai T. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan, misalnya ada suatu barang, misalnya barang X, harganya tadinya misalnya sama dengan 10.000. Oke, kalau misalnya ada pajak PPN, misalnya harga ditambah T atau pajak ini, berarti misalnya pajak 10%. Nah, misalnya berarti dari 10.000 itu 1.000, berarti harganya 1.000 ya. 11.000. Oke. Berarti sekarang kita punya harga yang baru adalah 11 yang tadinya 10. Harga ini menggeser keseimbangan pasar. Jadi pengaruh pajak itu salah satunya menggeser keseimbangan pasar ya. Kayak seperti itu. Oke. Sekali lagi bahwa di sini kita perhatikan pajak itu kita sebut sebagai T. Lalu pengaruh pajak itu salah satunya menggeser keseimbangan pasar. Ya. Misalnya kita perhatikan misalnya PD atau fungsi penawaran, misalnya F, fungsi yang dalamnya bentuk Q. Misalnya di sini fungsi penawaran itu biasanya turun ya. Oke. Misalnya P D sama dengan 6 min Q. Nah, misalnya gitu ya. Ini Q-nya negatif karena fungsinya turun. Oke, itu fungsi permintaan. Kalau fungsi penawaran misalkan PS sama dengan Q-nya positif. Misalnya Q 2Q plus 1. Nah, misalnya gini ya. Oke. Tapi fungsi penawaran ini setelah dikenakan pajak, sekarang harganya menjadi lebih mahal. Misalnya tadi yang harganya pajaknya 1.000 lah. Misalnya ini flat pajaknya. Oke. Karena produknya sama ya. Oke, berarti misalnya 2Q plus 1, misalnya tadi pajaknya 1.000. Ya misalnya 1.000 ya, 1. Jadi kayak gini, nanti ini sama dengan 2Q plus 2. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Harga keseimbangan pasarnya juga jadi ada dua. Yang pertama, harga keseimbangan pasar pada saat mula-mula. Artinya ini tidak dikenakan pajak. Oke, berarti permintaannya masih FQ, penawarannya masih FQ ya. Oke. Lalu kalau ada yang mula-mula berarti ada yang setelah dikenakan pajak. Jumlah harga keseimbangan pasar setelah pajak diperoleh pemecahan masalah. Ini fungsi penawarannya masih sama, tetapi fungsi permintaan masih sama, maaf. Tetapi fungsi penawarannya sekarang sudah berubah, yaitu di sini ada ditambahkan pajak. Oke, jadi ada sesuatu yang lain di sana. Oke, itu pajaknya harganya tambah naik berarti. Nah, lalu pajak itu yang diterima pemerintah cara ngitungnya gimana? Ya, gampang ya, karena ini pajaknya itu per item, jadi setiap satu barang itu pajaknya segitu karena berdasarkan harga ya. Misalnya harga bensin, jangan bensin ya. Harga misalnya yang flat itu apa ya? Kayak lah minuman air mineral, misalnya merek Y, harganya 5.000 per liter. Nah, ini dalam 1 minggu juga harganya sama, dan setiap botol setiap ini sama 5.000, sehingga pajaknya misalnya
setiap item ini misalnya 500. Nah, gitu. Jadi ini tetap, maka T yang ini jadinya tetap. Nah, gitu ya. Sehingga pajak pemerintah ini cara ngitungnya pajak dikali kuantiti barang yang kena pajaknya gitu. Oke, T itu total pajak yang diterima pemerintah. Lalu kita itu jumlah keseimbangan pasar setelah pajak. Jadi kan sebelum dipajakin keseimbangan pasarnya Q ya, dapat Q-nya. Nah, kalau sekarang setelah keseimbangan pasar yang baru setelah pajak. Nah, itu pajak ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu pajak itu yang berpengaruh itu atau yang jadinya yang bayar patungan itu nggak cuma pembeli, penjual juga terpengaruh. Jadi gara-gara ada pajak, keuntungannya bisa berkurang gitu. Jadi ada dua. Oke. Jadi di sini disebut sebagian ditanggung oleh konsumen dan sebagian ditanggung oleh produsen. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen ini TC itu total pajak tanggungan konsumen ya. Lalu nah ini beban pajak konsumen, harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak atau keseimbangan pasar yang awal ya. Lalu dikalikan kuantiti setelah pajak ke jumlah produk setelah pajak. Seperti itu. Ini yang ditanggung oleh konsumen. Oke. Lalu yang ditanggung oleh produsen apa? Berarti pajak yang dari produsen adalah titik keseimbangan pasar sebelum pajak dikurangi harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Oke. Dikali dengan quantity, atau kita bisa dengan rumus kalau misalnya sudah dihitung pajak total sama pajak konsumen ya tinggal pajak totalnya yang diterima oleh pemerintah dikurangi pajak yang dibayarkan oleh konsumen, customer maksudnya. Ya, seperti itu lebih mudah ya. Oke. Nah, ini gambar ya. Yang pertama ini adalah penawaran permintaan. Permintaan kan turun. Nah, penawaran itu hasilnya yang pertama yang ini. Kayak garis yang ini ya. Lalu ini setelah pajak. Nah, yang ini. Jadi harganya mula-mula itu ada di sini keseimbangan pasar. Setelah dikasih pajak, harganya tambah naik. Otomatis yang dijual atau yang terjual itu tambah sedikit. Ini secara ini ya keseimbangan pasarnya. Berarti kuantitinya berubah. Nah, ini titik yang bawah ini adalah titik si PR yang tadi sebagai harga produk. Yang ini ya, harga produk yang diterima produsen setelah pajak. Kayak harga produk setelah kena pajak. Kayak jadi ternyata kepotong juga gitu ya. Berpengaruh ya. Sebenarnya kalau misalnya jujur-jujuran ya pembeli nggak suka ada pajaknya, penjual juga nggak suka ada pajaknya. Tapi kenapa ada pajak, yaitu kewajibannya sebagai warga negara yang baik, oke, untuk mengembangkan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi harga setelah kena pajaknya, bukan harga setelah kena pajak, yang diterima harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Jadi setelah dikurangi pajak. Nah, kayak kalau misalnya dilihat dari sini, ini adalah yang diterima oleh pemerintah pajaknya. Lalu kalau misalnya kita bagi dua tanggungan
tanggungan si pembeli sama penjual itu ada beberapa. Nah, kalau tanggungan pembeli itu ada di sini. Nah, Pak, kok di situ, Pak? Dari mana? Ya, rumusnya kan tadi yang ini ya. Rumusnya customer itu pajak dikalikan dengan kita. Ini kita ya. Kita ini sini dikalikan T. Nah, segini. Oh, oke, ini kayaknya ada yang salah. Ini rumusnya rumus total pajak yang diterima pemerintah. Oke, pantesan agak membingungkan. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf. Nah, jadi di sini eh, apa namanya? PT dikurangi PE, ya, harga setelah kena pajak dikurangi harga keseimbangan pasar ya. Lalu dikalikan dengan kite, seperti itu. Ini rumus ya. PT PE dikalikan kite. Jadi kotak yang ini. PT dikurangi PE dikali dengan kite. Oke. Lalu kalau yang dibayarin oleh penjual ini di sini nih. Segitiga yang ini. Ini rumus dari bukunya. Produsen itu PE dikurangi PR ya tadi. PR dikali kite. Oke. Nah, ini. Ini ya. Kayak atau yang bawah. Kayak seperti itu. Ini jadi kotak inilah. Oke, kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih mantap. Oke ya. Misalnya fungsi permintaan adalah PD min 5 min Q. Oke, tapi sebelumnya saya mau nge-save dulu ya, takut error nanti malah tidak dapat digunakan. Oke. Ya, mohon maklum ya. Oke, kita lanjutkan. Fungsi permintaannya PD sama dengan 15 min Q. Fungsi penawarannya adalah PS 0,5 Q plus 3. Pajaknya adalah 3. Jadi kita ketahui bahwa PD diketahui PD sama dengan 15 min Q. Fungsi penawarannya adalah 0,5 Q plus 3 dan T atau pajaknya itu 3. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah kena pajak? Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Berapa pajak yang ditanggung oleh konsumen? Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak dalam diagram. Oke. Kita jawab ya yang A. Yang A itu keseimbangan. Nah, yang pertama itu sebelum pajak. Oke. Kita ingat dulu bahwa PD itu 15 min Q dan PS atau apa namanya fungsi penawarannya 0,5 Q plus 3. Benar nggak? Ya, benar ya. Nah, T-nya 3 lah ya. Sebelum pajak T-nya sama dengan 3. Sebelum pajak nih, berarti PD sama dengan PS lah ya. PD itu 15 min Q sama dengan PS 0,5 Q plus 3. Oke, Q-nya taruh di kiri aja ya. Min Q min 0,5 Q sama dengan ini 3. 15 pindah ke kanan jadi min 15. Jadi di sini min 1,5 Q sama dengan min 12 ya, min 12
sama-sama di 1,5 biar jadi 1 dibagi 3 kali 2 ya, berarti dikali 2/3. Oke, sama-sama ini dikali 2/3, negatif 2/3. Oke, berarti di sini Q sama dengan ini jadi positif ya. 12 kali 2, 24. 24 bagi 3, 8 ya. Ya, benar ya. 8, 16, 24. Oke. Q-nya sudah 8. Sekarang kita masukkan Q-nya 8 ke persamaan PD atau PS yang awal ya. Oke, yang gampang PD aja nih ya. Berarti PD sama dengan 15 min Q atau PD sama dengan 15 min 8. Berarti price-nya sama dengan 7. Didapat keseimbangan pasar sebelum pajak sama dengan langsung titiknya aja ya, 8,7. Oke, sekarang setelah pajak. Nah, PD-nya itu masih sama, yaitu 15 min Q ya. 15 min Q dan PS-nya sama dengan 0,5 Q plus 3. Sehingga PST atau pajak setelah kena pajak adalah 0,5 Q ditambah 3, lalu ditambah di sini 3 lagi. Dari mana? T sama dengan 3 ya. Nah, T-nya 3 ya. Oke, Pak, nggak jelas, Pak. Oke, saya hapus dulu biar bagus. Ditambah 3. Oke, saya kotakin lah. Oh, ini T ya. Nah, sehingga PD sama dengan PST. Ini PST sama dengan 0,5 Q tambah 3 tambah 3, 6 ya. Oke, berarti PD-nya 15 min Q sama dengan PST-nya 0,5 Q plus 6. Oke. Yang ada Q-nya ke kiri, min Q min 0,5 Q sama dengan 6, ini min 15. Berarti ini min 1,5 Q sama dengan 6 dikurang 15, 9. Oke. Ini sama ya, min 9. Biar positif nanti dikalikan dengan negatif. Lalu 1,5 Q biar jadi 1 berarti kali 2 bagi 3. Berarti kali 2 bagi 3. Oke, yang ini Q sama dengan negatifnya udah positif. 9 kali 2, 18. 18 bagi 3, 6. Oke. Oke, didapat Q sama dengan 6. Nah, lanjut. Masukkan Q ke PD aja ya. PD sama dengan 15 min Q. Berarti P sama dengan 15 min 6. Atau P-nya sama dengan 9. Oke. Didapat keseimbangan pasar setelah pajak adalah titik 6,9. Oke, ini pertanyaan yang A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan B, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? Oke, yang B, berapa
pajak yang diterima pemerintah. Oke, rumusnya adalah Q dikali kita, T dikali kita. Nah, total pajak T dikali kuantiti T. Berarti T-nya berapa? 3. Kuantiti pajaknya ini. Berarti yang ini ya. Ini Q ya. 6 ya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke. Yang diterima pemerintah adalah pajaknya sebesar 18. Lalu yang C, yang ditanggung oleh konsumen. Nah, berarti yang di sini aja. C, yang ditanggung konsumen, berarti rumusnya TC sama dengan PT min PE ya kalau nggak salah. Benar sih dikali kita. Nah, benar ya nih. Nah, ini ya. Oke. Berarti harga setelah pajak itu tadi berapa ya? Oh, ini kita. Harga setelah pajak nih 9. Oh, ini sepertinya nggak ketulis. Oke. Ya, mohon dimaklumi ya namanya alat ya. Oke, ada yang salah sedikit. Ya, wajar ya. Ya, jawaban A dan B-nya tidak ada. Oke, tadi nanti tinggal diulang saja. Sekarang kita lanjutkan ke pajak yang ditanggung konsumen. Oke, sini ya. Tadi yang A sama B-nya sudah. Sekarang yang T, pajak yang ditanggung oleh konsumen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ditanggung pajak yang ditanggung konsumen. Nah, berarti TC sama dengan PT ya, min PE dikali QT. Nah, artinya harga setelah pajak dikurangi harga keseimbangan dikali kuantiti ya, setelah pajak ya. PT-nya ya tadi kita tulis aja ya. Tadi itu oke. Sebelum pajak itu 8,7 ya. 8,7. Setelah pajak 6,9 apa ya? 6,9. Nah, oke, nanti kita pakai ini ya. Nah, berarti PT itu price setelah kena pajak Q, P ya, P-nya 9 dikurangi sebelum pajak 7. Oke, lalu dikali kuantitinya setelah pajak yaitu 6. Oke, berarti 9 kurangi 7, 2 kali 6 sama dengan 12. Oke. Lalu pajak yang ditanggung produsen adalah TP, T pemerintah dikurangi TC ya. Tadi yang dari pemerintah itu 18 kalau nggak salah ya. Ya bener lah. T itu 18 ya.
Berarti ini 18 min TC 12. Ini tadi sudah dihitung ya, 18, tinggal nanti videonya diulang saja. Berarti TP-nya adalah 6. Oke. Ya. Tinggal yang terakhir, gambarkan harga jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah mencek diagram. Nah, ini saja. Untuk membuat diagramnya seperti biasa, cari titik potong di sini dari permintaan ya, titik potong di sini lalu digaris. Kurva penawaran di sini, lalu tinggal buat garis yang sama, tingginya sejauh pajak. Jadi ini maksudnya ditambah pajak ya tingginya. Misalnya ini kan tadi sudah segini, berarti dengan garis yang sejajar kita naikin tingginya sebanyak 3. 1, 2, 3. 3 itu apa? Pajak ya. Nah, sebanyak 3. Nah itu. Oke. Seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, tetapi ini ada masalah. Tadi fungsinya itu P ya. P harganya dalam kalau tadi itu P sama dengan bla 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 isinya Q. Nah, kalau sekarang enggak Q. Jadi gimana nih kalau misalnya Q? Fungsi permintaannya QD sama dengan FP, fungsi penawaran QS sama dengan FP. Jadi fungsi penawarannya setelah dikenakan pajak kan tadi kayak gini. Kalau dibuat menjadi apa namanya? Fungsi yang permintaan berarti T-nya pindah ke kiri ya. Ke kiri. Jadi kayak gini. Oke, lalu sehingga Q-nya sama dengan fungsinya yang di dalamnya mengandung PT. Oke, langsung kita ke contoh soal. Jadi jangan lupa di save dulu. Takut hilang, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ya. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh QD. Oke, berarti nanti harus sering di save. Fungsi penawarannya QS, oke, 2P min 12, 30 min P, 2P min 12, pajaknya 9. Angkanya lumayan gede ya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak? Oke, kita hitung satu-satu aja lah ya. Oke. A. Keseimbangan pasar. Nah, yang pertama sebelum pajak. Nah, di sini QD 30. Oh, Q sama dengan Q berarti ya. Q sama dengan Q lah. 30 min P, 30 min P sama dengan 2P min 12. 2P min 12. 2P min 12. Oke. Yang ada P-nya taruh kiri aja ya. Min P min 2P sama dengan ini min 12. Ini min 30 pindah ke 6 jadi min 30. Ya, berarti min 3P sama dengan min 12 min 30 min 32. Oke, ini sepertinya nah, benar tidak ini contoh soalnya? Kok agak ragu saya. 30 min P, 2P min 12, pajaknya 9. Oke. Ya. 1 min 2P min 3P min 12 min 30 menjadi min 42 ya. Oke, saya salah di sini. Ini semuanya sama-sama dikali aja ya. Dikali 1/3. Dikali min 1/3. Berarti P dibagi 3 ya. Jadi dibagi min 3 lah kapan gitu. 42 dibagi 3 sama dengan berapa ini? 6.
Bukan, 12, 6, 4 ya. Oke, saya udah mulai tidak connect ini. 14 ya, 14. 14 kali 3 eh, min 14 ini ya. 14 ya. 4 kali 3 12. 1 kali 3 3 4 ya, betul ya. Oke, didapat P-nya 14, kita masukkan P-nya ke fungsi yang mana? Yang QD aja ya, fungsi permintaan. QD sama dengan 20 min P, maka Q-nya sama dengan 20 min P-nya itu 14, berarti Q-nya sama dengan 6. Oke, didapat nah, apa namanya, titik keseimbangan itu Q-nya 6, P-nya 14. Oke. Oke, bener nggak? Sebentar, ini 30 min P. Oh, ini 20 min P. Ini salah ya. Berarti ini 16. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang setelah kena pajak. Setelah kena pajak. Oke. Berarti QD-nya dulu tetap sama, 30 min P. Kalau QS itu tadi rumusnya F P min T ya. Oke. Dari QST ya. Oke. QS 2P min 12. Oke. QS sama dengan 2P min 12. Sehingga QST sama dengan 2, P-nya kita ganti P min T. Min 12. Oke, jadi QST 2, P min pajaknya berapa? 9 ya. 9 min 12. Berarti ini sama dengan 2 kali P, 2P, 2 kali min 9 min 18. Ini min 12, sehingga sama dengan 2P min 10, 20, 30 ya. Oke. 2P min 30. Ya, sekarang kita buat titik keseimbangan yang kita cari menggunakan rumus ya, QD sama dengan QS lah ya. QD-nya itu 30 min P sama dengan QS-nya itu yang baru 2P min 30. Ya, yang ada P-nya taruh kiri, min P ini jadi min 2P min 30. 30 pindah kanan jadi min 30. Berarti di sini min 3P sama dengan min 60. Semuanya dikali 1/3 min ya. Ya, berarti ini P sama dengan 20. Oke. Berarti kalau kita menggunakan rumus yang KID ya. KID sama dengan 30 min P, berarti 30 min 20. Berarti Q sama dengan 10. Oke. Berarti titik keseimbangan setelah pajak adalah Q, 20 ya. Nah, oke. Di save dulu. Takut hilang.
Oke. Yang selanjutnya penerimaan pajak total pemerintah. Oke. B-nya total pajak yang diterima pemerintah. Berarti total pajak T dikalikan kita. T-nya 9 ya tadi. Benar enggak? Ya 9 kita. Oh ini setelah pajak berarti 10. Oke, 9 kali 10 sama dengan 90. Oke. Sekarang pajak yang ditanggung oleh konsumen produsen. Oke. Pajak yang ditanggung konsumen. Berarti T konsumen PT min PE dikali kita. PT-nya ini ya 14. PE-nya kebalik ya, ini 20 tadi 14. Oke. Setelah pajaknya itu jadi 20 harganya. Oke, ini salah bikin kurung guys. Oke, saya hapus semua aja. Berarti 20 min 14. Tadi ya. Kitanya sudah diketahui yaitu 10. Jadi ini 6 kali 10 yaitu 60. Lalu pajak yang ditanggung produsen. Berarti TP sama dengan tadi barusan pemerintah dapat berapa sih? 90. 90 total pajak dikurangi pajak konsumen atau 90 min 60 sama dengan 30. Oke. Selanjutnya gambarlah diagram. Oke. Nah, ini ya diagramnya. Seperti biasa ya, bikin titik potongnya di sini, lalu bikin garis ini. Kalau masih bingung, lihat di video sebelumnya ya. Oke, untuk materi pengaruh pajak sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik ya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.